Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Kapten Phillip. Film ini diangkat dari kisah nyata Kapten Phillip dan pembajakan yang dilakukan oleh perompak Somalia terhadap kapal kargo milik mereka. Selain itu, dalam sejarah kapal kargo Amerika ini menjadi pembajakan pertama dalam 200 tahun terakhir. Menariknya, perompak Somalia hanya bermodalkan kapal kecil dan senjata AK-47, serta keberanian yang tak kenal takut. Tidak hanya itu, dalam pembajakan ini, langkah-langkah yang diambil oleh Kapten Phillip tidak kalah cerdasnya. Seperti pertarungan strategi versus ancam-ancaman nyawa kepada kapten dan para kru. Tidak hanya itu, pasukan khusus milik Amerika pun sampai turun tangan dalam penyelamatan pembajakan tersebut. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama. Scene memperlihatkan timeline waktu di tahun 2009. Di sana ada pemeran utama dalam film ini yang bernama Kapten Phillip. Kapten Phillip mengemas barang-barang miliknya karena memiliki pekerjaan sebagai kapten kapal. Ketika di dalam perjalanan, Kapten Phillip sedikit mencurahkan isi hatinya karena merasakan kekhawatiran perjalanan yang akan ia lakukan saat ini. Perjalanan yang akan Kapten Phillip lakukan memiliki resiko yang sangat besar. Disebabkan jalur yang akan ia lewati adalah jalur yang sering dilewati oleh para perompak Somalia. Di sini, sang istri mencoba untuk memberikan dorongan semangat agar Kapten Phillip tidak terlalu khawatir dalam mengerjakan pekerjaannya. Di tempat yang lain, di sebuah daerah yang bernama Somalia, di sana terdapat beberapa kelompok rampok yang sudah biasa memegang senjata laras panjang di tangan mereka. Di sana ada seorang pria yang terlihat bengis. Pria itu bernama Mus. Diketahui mereka akan melakukan aksinya dalam melakukan pembajakan kapal feri. Karena bos dari mereka menekan agar para anggota Provak Somalia melakukan kembali pembajakan. Dikarenakan target dari bos mereka itu sangat besar. Menariknya, perompak Somalia hanya menggunakan kapal kecil yang mereka gunakan dalam melakukan aksinya. Dengan bermodal senjata laras panjang, perompak Somalia begitu lihai dalam membajak kapal-kapal terbesar di lautan. Setelah salah satu utusan dari sang bos memilih teman kru bajak laut mereka, akhirnya mereka pun pergi ke lautan. Di sini kita diperkenalkan anggota dari kelompok perompak Somalia yang bernama Mus, Naje, Elmi, Hufan, Bilal, dan Asad. Kelompok mereka terbagi menjadi dua, kru Elmi dan kru Asad. Mereka pun mulai mengecek barang persediaan dan mesin kapal yang akan mereka gunakan. Terlihat beberapa dari mereka memiliki emosi yang tak terkendalikan. Di tempat lain, Kapten Phillip pun telah sampai di pelabuhan dan di kapal yang akan ia gunakan. Dengan pakaian kapten miliknya, Kapten Phillip pun disambut oleh awak kapal di dalam kapal feri tersebut. Di sana ia beberapa kali mengecek bagian-bagian kapal, karena Kapten Phillip mengetahui ketika di dalam perjalanan, resiko mereka sangat besar diserang oleh para perompak Somalia. Setelah kontainer pun semua telah diangkat ke dalam kapal feri. Akhirnya mereka pun berlayar. Sebelum melakukan perjalanan, Kapten Phillip dan wakil kapten mencoba menjelaskan dan membicarakan terkait dengan rute yang akan mereka gunakan. Kapten Phillip menyuruh wakil kapten agar mengunci beberapa bagian penting di dalam kapal. Karena Kapten Phillip telah mengetahui resiko yang akan ia hadapi. Kapal tersebut bernama Alabana. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan perompak Somalia dengan alat-alat yang sederhana. Mereka menemukan keberadaan kapal yang tidak dikawal oleh pihak keamanan. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mengejar kapal tersebut.
Di tempat lain, Kapten Philip membaca beberapa laporan kapten sebelumnya untuk berhati-hati pada perompak Somalia. Sehingga di keesokan harinya Kapten Philip langsung menyuruh anak buahnya agar melakukan latihan operasi darurat jikalau perompak Somalia telah datang di hadapan kapal mereka. Ketika operasi latihan pun sedang berlangsung dan di saat yang bersamaan, para perompak Somalia pun terdeteksi di layar radar milik Kapten Philip. Sehingga Kapten Philip memberitahukan kepada seluruh kru bahwa latihan operasi darurat berubah menjadi operasi yang nyata bagi para kru. Hal yang dilakukan oleh Kapten Philip adalah mencoba untuk membelokkan kapal feri miliknya untuk mengetahui apakah kapal yang berada di dalam radar mereka itu mengejar kapal feri miliknya atau tidak. Dan ternyata benar, kapal kecil itu ikut berbelok ke arah kapal feri. Sehingga wakil kapten pun mencoba untuk menelpon pihak keamanan laut dan memberitahu bahwa ada kapal kecil yang sedang mengikuti mereka. Dan disinyalir kapal tersebut adalah perompak Somalia. Di sisi lain, kapal kecil semakin mendekati kapal feri, sehingga Kapten Philip memberikan sebuah instruksi kepada kepala mesin untuk menambah kecepatan menjadi 12,5 knot. Mengetahui hal itu, Kapten Philip pun membuat sebuah siasat dengan berpura-pura bahwa dirinya telah menghubungi pihak militer Amerika. Hal ini terdengar oleh radio milik perompak Somalia, sehingga salah satu dari kapal tersebut memutuskan untuk kembali karena takut terhadap militer Amerika. Akan tetapi, kelompok yang satunya lagi memutuskan mengejar kapal feri, sehingga mesin yang ia miliki mengalami overheat. Kelompok tersebut adalah kapal yang dipimpin oleh Moose. Scene berganti. Di malam harinya, Kapten Philip mengumpulkan seluruh koordinator awak kapal dan melakukan perbincangan dengan mereka. Salah satunya, mereka memberitahu bahwa harus lebih berhati-hati dalam serangan berikutnya. Dan Kapten Philip menegaskan bahwa tugas kita saat ini adalah mengirim kapal feri ini dengan selamat. Selain itu, ternyata awak kapal yang hari ini Kapten Philip pegang adalah awak kapal yang baru bagi dirinya, sehingga adaptasi pun diperlukan oleh Kapten Philip. Di tempat lain terjadi perdebatan antara ketua kelompok dari kapal 1 dan kapal 2. Apalagi ketika Moose meminta perbaikan pada mesin kapal miliknya. Hal itu direspon dengan tidak sopan oleh kelompok yang satunya lagi. Sehingga dengan bengisnya Moose pun menghabisi ketua kelompok dari kapal 2 dengan menggunakan kunci Inggris. Keesokan harinya, ternyata kapal yang dipimpin oleh Moose kembali datang menuju kapal feri. Dengan wajah khawatirnya, Kapten Philip berupaya untuk lepas dari pengejaran mereka. Karena saat ini kapal milik Moose menggunakan 2 mesin kapal, sehingga mereka dapat berlayar lebih cepat dari biasanya. Sekilas info bahwasanya kapal kargo itu tidak memiliki senjata di dalamnya, karena beberapa SOP yang harus mereka tegakkan. Kembali lagi, Kapten Philip langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menyalakan pompa balik ke arah luas kapal. Dan di saat yang bersamaan, Moose menghubungi Kapten Philip agar menghentikan kapal mereka. Akan tetapi hal tersebut tidak diiyakan oleh Kapten Philip, sehingga Moose melayangkan beberapa tembakan ke arah kapal. Dan mereka pun akhirnya berhasil menaiki kapal dengan menggunakan tangga yang sederhana. Padahal sebelumnya pihak awak kapal melakukan beberapa perlawanan kepada mereka dengan menggunakan tembakan suar. Akan tetapi hal itu tidak berhasil. Lalu Kapten Philip pun membuat sebuah improvisasi dengan menyuruh wakil kapten agar segera turun ke dalam bagian kapal, dan tepatnya ke bagian mesin untuk mengumpulkan seluruh awak kapal di sana.
Kapten Philip memberikan arahan kepada para awak kapal yang berada di bagian mesin untuk segera bersembunyi. Selain itu, Kapten Philip memberikan kepercayaan kepada awak kapal bahwa mereka lebih mengetahui bagian kapal dibanding para perompak. Akhirnya, Moose dan Kapten Philip pun bertemu satu sama lain. Tanpa perlawanan, seluruh awak kapal yang berada di bagian kemudi telah dilumpuhkan oleh anak buah dari Moose. Terjadi negosiasi di antara mereka, salah satunya Kapten Philip yang akan memberikan uang sejumlah $30.000 untuk dirinya agar sepakat meninggalkan kapal feri. Akan tetapi, ketika Kapten Philip menjawab dirinya berasal dari Amerika, Moose pun dengan rakusnya meminta imbalan $10 juta. Dan di saat yang bersamaan, kepala mesin pun mematikan mesin mereka. Sehingga hal ini menjadi siasat bagi Kapten Philip menjelaskan bahwa kapal feri sedang mengalami kerusakan yang diakibatkan kecepatan di saat mencoba melarikan diri dari kapal milik Moose. Moose merasakan ada yang aneh karena tidak melihat para kru yang berada di sana, sehingga kapten menyuruh para awak kapal untuk segera ke atas. Dengan ancaman Moose akan membunuh mereka jika tidak ada yang ke atas. Dan benar, salah satu anak buah Moose pun menodongkan pistolnya ke kepala awak kapal. Moose menegaskan jangan sampai itu terjadi karena di sini Moose adalah kapten kapal. Sehingga jika ingin berurusan maka urusan itu harus dengannya. Moose malah mengancam akan menggeledah setiap bagian kapal. Ternyata saat itu Moose telah mengaktifkan walkie-talkie miliknya, sehingga percakapan mereka pun didengar oleh awak kapal yang berada di dalam dek mesin. Terjadi perbincangan di antara awak kapal yang berada di dekat sini. Mereka akan mematikan sumber daya agar lampu di dalam kapal mati, sehingga gerakan dari pihak Moose pun terbatasi. Moose pun mencoba mengajak mereka untuk berkeliling di setiap bagian kapal. Ternyata para perompak Somalia tidak begitu bodoh. Faktanya mereka meminta kepada Moose untuk mengantarnya ke bagian mesin. Moose di sini tetap bersiasat untuk menuju ke tempat logistik agar mengambil air minum karena di ruangan mesin di sana sangat panas. Di saat waktu yang sama, wakil kapten pun sedang menuju ke dalam ruangan logistik. Sehingga percakapan antara Moose dan para perompak Somalia pun didengar olehnya. Menariknya, ketika mereka sampai di bagian ruangan mesin, para awak kapal telah menaburkan pecahan kaca. Hal tersebut membuat salah satu dari perompak pun mendapatkan luka yang cukup dalam. Kemudian di tempat lain, salah satu awak Kapten Philip berhasil mematikan sumber daya pada kapal tersebut. Ternyata ketika mereka di ruangan mesin, Moose mengajak salah satu perompak yang sedang terluka untuk kembali ke atas agar dilakukan perawatan. Setelah itu, para awak kapal yang berada di ruangan mesin pun berhasil menangkap dan melumpuhkan Moose dan memberitahu bahwa mereka telah berhasil menangkap Moose. Najee yang berada di sana pun langsung menjadikan Moose sebagai sandera. Hal ini menjadi kesempatan bagi Moose untuk melakukan negosiasi dengan para perompak. Negosiasi pun membuahkan sebuah hasil. Para perompak sepakat untuk mengambil uang $30.000 dan pergi menggunakan kapal darurat milik kapal feri. Selain itu, mereka menyuruh Moose untuk memberitahu bagaimana cara kerja kapal darurat tersebut. Dan ternyata kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Najee dan membuat Moose pun dibawa kabur oleh mereka. Scene berganti, scene memperlihatkan Angkatan Laut Amerika pun mulai bergerak dalam menyelamatkan kapal Alabama.
Mereka mencoba memanggil informasi mengenai kejadian terupdate yang sedang terjadi. Dalam percakapan di dalam kapal, Kapten Philip memberitahu bahwa kontainer di kapal Alabama berisi makanan dan minuman yang akan mereka berikan kepada orang-orang di Afrika yang sedang mengalami kelaparan. Tidak hanya itu, Kapten Philip memberikan perawatan kepada Hufan. Ternyata di sini Najee memiliki emosi yang tidak terkontrol dibandingkan dengan Moose. Di tempat lain, salah satu komandan yang bernama Max mendapatkan arahan dari markas pusat untuk segera menyelamatkan Kapten Philip. Karena jika Kapten Philip sudah berada di daratan Somalia, akan menjadi masalah besar bagi militer Amerika. Selain itu, bala bantuan pun masih dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian. Kembali ke Skoci, terjadi perdebatan ketika Kapten Philip meminta air minum kepada mereka karena Najee kembali tidak dapat menahan emosinya. Di sini, Moose menegaskan jangan sampai Kapten Philip terbunuh karena mereka akan kehilangan jaminannya. Di saat yang bersamaan, kapal milik Max pun telah berada di daerah teritori kapal Skoci. Sekilas terlihat para perompak mendapatkan sedikit kepanikan karena keadaan tersebut, sehingga mereka pun saling bernegosiasi satu sama lainnya. Akan tetapi, Moose tetap bersikeras menginginkan $10 juta untuk keselamatan Kapten Philip. Selain itu, para perompak diberikan pasokan makanan oleh Max. Hal ini dilakukan agar Max mengetahui bagaimana kondisi kapal Skoci. Selain itu, kapal Alabama pun diperintahkan untuk balik kanan dengan alasan keselamatan. Meskipun kapal yang dikomandoi oleh Max telah berada di sana, Max pun tidak bisa berbuat banyak dikarenakan harus menjaga keselamatan Kapten Philip. Keesokan harinya, anak buah Max pun mulai mengirimkan makanan kepada para perompak. Kemudian Kapten Philip memberitahu bahwa dirinya selalu di kursi nomor 15. Ketika negosiasi kembali berlangsung, Najee malah membuat keributan dengan menembakkan pistolnya ke atap. Selain itu, anggota khusus prajurit militer mulai diterbangkan untuk membantu Angkatan Laut dalam menyelamatkan Kapten Philip. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan Kapten Philip yang meminta izin untuk buang air kecil di luar Skoci dan ditemani Hufan. Ketika Kapten Philip melihat kesempatan ini, ia langsung mendorong Hufan dan melompat ke laut untuk melarikan diri. Sayangnya, usaha yang dilakukan oleh Kapten Philip pun tidak berhasil karena pihak Angkatan Laut Amerika kurang cepat dalam bergerak, sehingga ia pun kembali ditangkap oleh Moose. Setelah itu, Moose yang terlihat sangat marah dan menodongkan pistolnya ke arah Kapten Philip serta menembakkan pistolnya ke arah helikopter yang sedang mengawasi mereka. Kemudian negosiasi pun kembali dilakukan. Kali ini pihak Angkatan Laut menyebutkan semua identitas mereka satu persatu dan menyebutkan bahwa pihak Angkatan Laut telah menghubungi kepala suku mereka, sehingga Moose pun disuruh untuk melakukan pertemuan di kapal Amerika. Saat itu Moose pun sepakat untuk melakukan negosiasi tersebut. Di tempat lain, pasukan katak sudah sampai di kapal Max, sehingga mereka pun sedang bersiap menggunakan peralatan mereka. Selain itu, awak kapal Max sedang berupaya dalam mengawasi keadaan Skoci para perompak. Tak lama kemudian, Moose bersiap akan berpindah tempat ke kapal Amerika. Sebelum itu, ia berbincang sebentar dengan Kapten Philip mengenai hal prinsip sebagai perompak. Kemudian, pihak Angkatan Laut pun meminta mereka untuk memperlihatkan kondisi Kapten Philip saat ini. Dan di saat yang bersamaan, prajurit yang lainnya memasang sebuah alat penyadap di Skoci mereka
untuk mendengar percakapan yang sedang mereka lakukan. Moose pun menegaskan jika ada yang tidak beres, maka nyawa Kapten Philip akan segera dihabisi. Setelah prajurit membawa Moose ke kapal Amerika, Moose pun menanyakan di mana keberadaan para ketua suku. Para prajurit menegaskan bahwa para ketua suku sedang dalam perjalanan. Di tempat yang lain, para pasukan katak mulai melakukan aksinya dengan cara menyalakan senter besar untuk mengganggu penglihatan para perompak. Begitupun para pasukan katak mulai membidik satu persatu para perompak yang berada di dalam skoci. Di dalam skoci, Kapten Philip mencoba menggunakan kaos yang ada di hadapannya. Kan tetapi Najee membuat sebuah ancaman Kapten Philip. Jika melakukan gerakan tambahan, maka ia akan menghabisinya. Saat ini keadaan pun sedang dalam puncaknya, membuat Kapten Philip berniat menuliskan surat wasiat kepada keluarganya. Selain itu, Najee yang tidak sabaran menanyakan keberadaan para ketua, dan di saat yang bersamaan surat yang ditulis oleh Kapten Philip pun dirampas oleh Najee, sehingga pertarungan mereka pun tidak terelakkan. Di sisi lain, Max terlihat panik akan keselamatan Kapten Philip, sehingga ia pun langsung memberikan arahan kepada para pasukan katak untuk melakukan aksi terakhirnya ketika mereka mendapatkan peluang menghabisi para perompak. Serta saat itu emosi para perompak pun tidak terkendali. Tak lama kemudian, pasukan katak pun berhasil menembak para perompak di saat Najee menodongkan pistolnya kepada Kapten Philip. Kemudian, prajurit angkatan laut pun berhasil memindahkan Kapten Philip ke kapal Amerika. Di sana, Kapten Philip pun langsung mendapatkan perawatan dari pihak medis. Scene terakhir, scene memperlihatkan Kapten Philip yang sedang berbaring dan mendapatkan perawatan. Selain itu, ia menanyakan apakah keluarganya sudah mengetahui bahwa ia sudah selamat atau tidak. Dan film pun ditutup dengan kapal angkatan laut yang berhasil melakukan misinya. Tamat.